Halo semua, untuk episode Rolling Stories kali ini kita akan ngobrol dengan Om Joki. Tahu dong siapa Om Joki? Gue janjian sekitar jam 7:30 sih tadi ngomongnya. Sekarang ini udah jam 8. Teman-teman yang kenal sama Om Joki tahu dong pasti kalau Om Joki itu orangnya on time banget. Nah sekarang ini udah jam 8, tapi Om Jokinya belum nongol. Jadi sekali seumur hidup gue bisa lebih on time dibandingkan dari Om Joki. Dia udah kasih tahu sih kalau tadi dia diculik sama WCC Sally. Jadi janjiannya bergeser sedikit. Ya oke lah. Kita coba cari Om Joki di Honi ya. Dia janjiannya mau ke sana katanya. Oke? Bang Ale. Hai. Mana ya? Piye kabari? Oke, hari ini gue mau ngobrol sama Om Joki. Tadi udah kasih tahu ya, Om Joki, manusia dahsyat super hebat. Wah, nih, tadi janjian 7:30 katanya. Baru nongol-nongol jam 8. Maklum lah, kalau gue dibandingin sama WCC Sally kan cewek-cewek ya pasti ogah lah ya nemenin gue. Pasti banget. Gak apa-apa, yang penting sampean juga ngobrol sama Om Joki. Iya. Manusia super susah, selamat manusia pagi, super sibuk. Ale. Selamat pagi, salam sehat selalu. Salam sehat. Nah, Om Joki ini jarang-jarang bisa janjian sama Om Joki. Karena biasanya kalau dicari di mana nongol-nongol dari KM0, ngomong-ngomong dari Gadok. Setiap hari lah bolak-balik ke situ kayak orang mungkin punya bini muda kali di situ ya. Om Joki, boleh dong kenalin dulu. Om Joki. Ya. Om Joki itu siapa? Gitu. Ya. Mungkin perlu ini ya, perlu nama lengkap kali ya. Bebas. Biasa dipanggil si Joki Hidayat. Asalnya si Madiun. Tahun ini insya Allah usia 70 tahun nih. Bo, 70 tahun kerjaan naik turun ke KM0 Hambalang masih kayak orang diberikan candu. kesehatan sama yang kuasa. Ya, pengennya sih usia panjang, sehat, kuat, bahagia, biar kelak lihat cucu-cucu itu tumbuh dewasa. Syukur-syukur sampai mereka amin. Wah, udah pengajian ya. kan. Ya, terima kasih Om Ale. Ini kalau saya panggilnya beliau ini Maha Suhu. Suhu derajat Celcius. Luar biasa ini kalau dia. Event tanjakan apa yang belum pernah dilakukan? Yang bikin heboh lagi apa? Pakai Brompton. Gila nggak? Om Joki yang mau diwawancara Om Joki, bukan saya. Jangan saya ya diomongin. Oke, Om Joki mulai sepedaan dari kapan Om Joki? Waduh, kalau sepedaan mulai dari kecil juga udah sepedaan ya. Dulu orang tua kan punya sepeda sepasang itu ya, Gazelle. Pasti ingat bener tuh. Selalu Gazelle ya. Kita waktu itu belum boleh naik sepeda. Kita cuma suruh ngelapin sepeda. Nah, kira-kira tahun 76 lah ya. 76 itu beli sepeda di Asem Reges waktu itu. Sepeda balap. Ya karena senangnya ya. Senang sepedaan aja kan. Gak ngerti teori, gak ngerti apa. Kalau sepedaan yang benar-benar sepeda lah, bukan? Kenapa? Sepedaan yang benar-benar sepeda. Karena ya, kan kalau benar-benar sepeda ya 2009 lah. 2009 ya. Nah, itu kemana aja tuh mainannya tuh? Itu waktu itu masih belum terlalu banyak mengerti mengenai cara gue yang bener lah. Nah waktu itu kenalan sama mantan atlet. Fani Gunawan. Jadi sempat main sama mantan atlet nih, sempat diajarin ya, mantan atlet nih. Diajarin itu cadence gimana. Wah, heran dahsyat bener. Ya, akhirnya yang sepedahan atau goes jarak jauh itu waktu Fani Gunawan bikin event F125. Jadi FG 125 ya. Gue 125 kilo. Itu tahun berapa Om Joki? 2010 ya. Oh, udah 2010. 2010. Itu sebelumnya nggak pernah tuh Om Joki main? Belum pernah. Itu waktu itu, wah kram-kram dah. Nggak ngerti teori, nggak ngerti ini itu. Main bonek lah namanya juga. Zaman dulu juga belum ada kayak orang bikin acara 100 kilo, 100 kilo gitu ya. Ya. Jarang belum banget. Ada.
Itu dulu SCT itu dulu. Itu Om Joki dulu umur berapa? 2010. 2010 Kalau boleh tahu nih. ya. Sekarang kurangin aja ya. Berapa ya? Sekarang 60 berarti. Enggak 50. 58 dong. 2010, 2000 ya sekitar gitulah ya. Anjir 58 125 kilo kagak pernah sepedaan. Ya itu pertama kali kram itu. Terus. Ya udah, loh kenapa kok kram? Akhirnya latihan. Baca literatur. Waktu itu kan belum banyak internet. Yang goes juga belum banyak. Ya udah. Berarti autodidak ya. Otodidak. Nah itu belajar 2010 yang goes juga belum banyak, bener. Belum banyak. Belum banyak. Ya, itulah suka dukanya. Nah terus habis 125 terus kapok apa makin rutin? Ya belajar apa? Ingin tahu dong kenapa kok bisa kram. Iya dong. Oh ternyata ya mesti manage. Kita punya tenaga lah ya istilahnya. Nah terus dulu biasanya Om Joki itu sepedaan sendiri atau rame-rame, ada komunitas? Sebenarnya dari dulu senangnya sih sendiri ya. Karena belum ada orang kali sepedaan. Kagak ada yang kuat ikutin Om Joki kali ya. Lebih senang gue sendiri karena ya itu tadi. Kita gue sama yang kencang kita nggak kuat. Kita gue sama yang pelan kita juga nggak sabar. Ya akhirnya lebih pilih gue sendiri aja. Nah terus mulai berarti tuh umur 58 mulai sepeda jarak 125 kilo. Abis itu ada event lain nggak yang diikutin tuh yang gua dulu ya setiap ada event ya ikut. Tapi sejak 2013 ya. Audax terakhir itu saya kayaknya 2013 lah. 2013 yang Audax ya. 230 sekian itu udah habis itu udah jangan pernah ikut lagi lah. Nggak pernah ikut lagi kan ya. event jarak jauh gitu. Ya kalau gue sendiri kira-kira 5 tahun lalu lah ya. 4 tahun lalu gue sendiri. Terus dari 2000 berapa tadi? 10 ya? 2010 sampai 2022 ini tiap hari rutin goes. Ya. Gak ada kerjaan kah? Tapi sekarang udah mendingan lah. Sekarang paling goes ala kadarnya lah. Oke, nah kalau sekarang itu, ala kadarnya nih. Kalau dulu pengen tahu nih, denger cerita dulu. Kita terus aja kali Om. Dulu seminggu ya bisa 1000 ya. Seminggu 1000 kilo ya. Anjay. Berarti 1000 sampai 1200 lah. Terbanyak. Anjay. Tapi belakangan ya karena faktor usia kali ya. Terakhir kan turun. Tiap hari 100. Iya, sempat waktu itu lagi COVID ya. 100. Terus kena itu pinggang ya. Kena pinggang. Akhirnya wah ini kayaknya udah. Apa Om Joki ada masalah di rumah gitu sampai setiap hari? Iya, Om Joki masalahnya pintunya nggak kebuka kalau nggak 100. Itu tuh, saya bilang tuh Om Joki itu pintu rumahnya itu ada OTP-nya. OTP hanya keluar kalau Strava-nya udah nembus angka 100. Kalau enggak disuruh muter terus sampai 100 tuh. OTP-nya enggak tembus tuh. Iya. Gila. Seminggu 1000, 1200. Ya, waktu itulah ya. Waktu itu ya. Lagi ya, muda sekarang, ya. Sekarang enggak lah. Lagi sekarang muda ya, 58-an lah ya. Lagi muda ya, zaman muda 58 tahun lah ya. Ya. Sekarang ya kira-kira 5 tahun yang lalu lah. 5 tahun lalu ngetes dari Solo ke Surabaya sih sendirian. Solo ke Surabaya itu berapa kilo tuh? 252. 255. 255. Nah. Ini ya kalau kita sekarang ngomong ultra cycling hebat. Ultra cycling itu kategorinya di atas 160, 200 kilo udah bisa dibilang ultra cycling. Nah, zamannya Om Joki ini kayaknya belum. Waktu itu belum ada ya event-event gitu ya. Belum ada tuh event-event ribuan kilo kayak sekarang nih. Tapi udah ada orang gila yang kerjanya sepedaan. Oh ya, sekarang luar biasa dah dengan kemajuan teknologi. Ya. Anak-anak muda sekarang pertumbuhan pesepeda ini luar biasa lah. Nah, Om Joki ini kalau di komunitas sepeda yang lama nih kagak ada yang kagak kenal deh, semua udah sungkem glosor. Enggak lah. Sungkem glosor sama Om Joki. Enggak lah. Gue bukan siapa-siapa lah. Bukan siapa-siapa, goes 1200 kecuali Mahasuhu Ale lah itu. Iya. Pesepeda wajib kenal tuh. Itu dia bikin event berani nanjak itu kan sudah luar biasa. Mana
Itu terseleksi lah itu orang-orang. Itu kan event hura-hura aja Om. Hura-hura gimana kalau sampai kok elevasi ribuan, jarak ribuan. Terus Om Joki, nih sekarang nih kan banyak nih sepeda-sepedaan. Om Joki ngeliatnya gimana sih? Trennya, bukan trennya lah ya. Pengen tahu perkembangan persepedaan yang Om Joki lihat dari tahun 2010 sampai 2025 nih, terutama yang itu kalau jarak jauh lah. Kemajuannya udah berapa kali lipat itu. Iya, sekarang kan apa namanya? Kalau dulu ya, ngomong dulu kita main speed lah nih. Average 27 dengan jarak 100 kilo. Wah, itu udah senengnya setengah mati. Kemudian naik lagi 30. Naik 30. Wah, senangnya luar biasa. Sekarang anak-anak ini sekarang ya gila ya. Di atas 35, 33, nonstop. Ya karena teknologi lah ya. Ya. Pertama teknologi, kedua ya karena informasi udah banyak lah ya. Genetik juga udah beda ya. Bisa diperoleh dari internet itu kan. Asupan juga udah beda ya, asupan ya. Iya. Tambah lagi dengan adanya Strava, jadi orang terpacu untuk lebih maju, lebih kenceng. Gitu juga teknologi. Nah, Om Joki ini apa sih rahasianya bisa bertahan sepedaan dari 2010 ini 15 tahun. Dan bertahan sepedaannya itu bukan yang sepeda seminggu sekali. Ini seminggu sekali tuh liburnya doang. Ya. Pertama ya memang kayaknya lebih seneng ke olahraga outdoor ya. Dari dulu senengnya outdoor ya. Nah, olahraga lain apa sih yang Om Joki ikutin selama ini? Ya selama ini ya paling goes sama nge-gym aja ya. Iya tuh sekali ya tuh video-videonya Om Joki lagi nge-gym. Itu nge-gym itu baru atau emang udah dari dulu? Dari dulu nge-gym. Cuma waktu pandemi kan berhenti itu. Ya tapi tetap aja latihan di rumah. Latihan di rumah. Nah terus begitu pandemi selesai, ya lanjutlah cari yang cocok lah ya, cari PT yang cocok. Pengaruh nggak sih antara nge-gym sama sepedaan? Apa dua hal yang totally berbeda atau saling menunjang? Kalau sepeda kan lebih ke kardio ya. Ya. Lebih ke kardio. Terus kalau strength kan lebih ke penguatan otot lah ya. Otot, tulang. Semua orang kenal sama Om Joki, nggak ada yang... enggak lah, enggak. Semua orang itu kenal sama Om Joki. Enggak. Jadi kalau ada anak sepeda bilang nggak kenal sama Om Joki, aduh, kualat itu. Enggak. Gue bukan siapa-siapa Om. Kita mah biasa, orang biasa aja kok. Terus ada kegiatan-kegiatan sepeda yang khusus nggak nih yang Om Joki? Waduh, ya itu tadi saya bilang sejak 2013 itu yang Haudak Jawa Timur ya. 2013 sudah nggak pernah ikut event-event yang event apa yang paling berkesan buat Om Joki? Mestinya ya semua event ya. Enggak lah. Event. Pasti ada satu event yang sampai sekarang kampret nih event nih, gue mau mati gitu loh. Atau alah nih ya, event di Lombok. abal-abal banget nih. Nah coba ceritain yang di Lombok. Ya di Lombok. Itu di Lombok itu kejadiannya ya. Pertama ya memang jalurnya kita nggak kenal. Kedua begitu kira-kira 7 kilo ya. 7 kilo mau finish itu pikir wah ini bisa di-push nih. Nggak taunya 7 kilo terakhir malah tanjakan. Acara apa itu? Kita punya acara ya. Waktu itu SCT punya acara ya. Kita punya komunitas waktu itu di Lombok gitu. Udah. Nah, ditambah lagi waktu itu ada kejadian temen jatuh. Jatuh cukup parah itu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang sih udah sehat sih dia. Itu yang inilah ya. Nah, kalau yang event-event kayak macam di Padang yang kelok 44 lah yang Om Joki udah pernah sepedaan kemana aja sih? Paling ya Bali, Jakarta Cirebon waktu itu udah berapa kali, Jakarta Bandung waktu itu ya Jakarta Bandung, Jakarta Cirebon udah bosen lah ya. Ya udah. Tapi sekarang pas ada istri muda kayaknya di Cirebon ya, jadi tiap minggu bisa Jakarta Cirebon gitu. Sekarang enggak lah, sekarang Dalkot, paling Dalkot, Bindu, wangi-wangi ya. Bogor.
Bogor, Hambalang, KM0 ya paling itu aja. Nah, sekarang kayaknya bini mudanya di KM0 tuh di Hambalang tuh. Tiap weekend di Hambalang, bisa sendirian goes ke Hambalang itu loh. Ya itu kan kalau ada temen yang sering bilang goes itu kan moving meditation. Iya. Justru banyak ini ya, banyak inspirasi, banyak pemikiran yang timbul dari saat goes. Saya kan goesnya kan bukan main speed kan. Jadi nggak kenceng gitu loh. Sambil merenung. Nggak berhenti aja gitu ya? Ya, sambil merenung. Ya kita harus tahu lah kalau kita di jalan raya ini kan, ya istilahnya kan strata yang kedua terendah kan setelah pejalan kaki. Bersepeda. Walaupun itu salah. Ya, seharusnya terus di internasional strata tertinggi di jalan raya itu adalah pejalan kaki. Ya. Strata kedua adalah sepeda. Kalau di Indonesia, kaum minoritas adalah strata terendah. Ya. Jadi, kalah mulu. Makanya kita juga belajar kesabaran kalau goes. Om Joki lebih suka sepedaan yang seperti apa sih? Lebih jarak jauh ya daripada main jarak jauh. Ya? Sekarang seminggu itu berapa tadi bilangnya ya? Sekarang seminggu paling 600-800. 600-800 berarti tetap sehari di atas 100 kan? Ya. Iya, OTP ya, tapi beda lah artinya bedanya itu beda dalam arti kata yang kalau yang waktu 100 itu istilahnya ngejar speed, ngejar average. Sekarang enggak. Sekarang enggak ngejar itu. Pokoknya dapat kilometer udah. Tapi enggak target gitu maksudnya enggak setiap hari harus 100 gitu enggak. Sekarang biasanya 80. Di speed berapa? Paling average 28 doang. Ya kayak gini nih orang. Iya. Cuma main 100 dengan speed 28. Sepedanya sepeda bambu pula. Speed 28. Enggak pelan-pelan aja. Gue nggak main speed gitu loh. Lo kebayang gak sih lagi mudanya kayak gimana? Pasti bocah nakal banget. Ya kalau teman-teman bilang katanya saya itu kenceng. Saya bilang enggak. Saya nggak setuju. Kalau begini nih. Nggak kencang. Gue cuma main 30-35 aja nggak kenceng. Bukan. Maksudnya main putaran aja. Ya. Putarannya kalau kita misalnya dapat cadence kalau keluar kota lah, jarak jauh lah ya kan. Cadence paling. Sekarang masih suka keluar kota? Keluar kota ya paling itu Bogor lah. Bogor ya? Iya. Gak jauh-jauh lah. Terakhir yang paling jauh kapan? Terakhir paling jauh itu tahun 2024 lah. Jangan ngomongnya 2013. 2024 ya? Paling jauh kemana terakhir? Oh, ya muter-muter keliling itu tutupan tahun. 2024. 202,4. Tuh kan? Agak-agak kelainan ya. Umur 70 tahun. Setiap tahun goes 200 kilo buat tutup tahun. Kelainan gak sih? Masalah banyak banget pokoknya. Ya, kita apa sih sebenarnya yang membuat Om Joki itu tetap mau sepedaan gitu loh. Kan biasanya orang bilang, alah udah tua capek lah ya istirahat aja di rumah. Nah itu ya, kayaknya di sepeda itu saya merasa dapat banyak inspirasi ya, banyak kenal teman. Dia kayak sama Om Ale lah, kenalnya kan karena sepeda. Iya. Iya kan? Iya. Banyak teman, tambah teman. Di samping itu olahraganya dapat. Ya kalau belakangan ini ya saya lebih keinget anak cucu saya. Saya pengen melihat mereka tuh dewasa. Kan karena kalau orang muda sama orang udah tua diajak ngomong itu beda, Bo. Coba bayangin kita ngomong sama Om Bob kemarin sama Om Joki, beda, Bo. Dewasa sekali gitu loh. Sangat bijaksana. Bukan, kita sadari lah ya. Seperti saya, anak 3, waktu masih muda itu waktu pertumbuhan anak-anak tubuh dewasa, itu sama sekali kita istilahnya apa ya? Waktu cepat berlalu dan waktu tidak bisa diputar balik. Jadi saya merasa bahwa, waduh, jangan sampai berlalu lagi nih. Nah, rata-rata udah ngomong cucu, kok. Setiap orang yang mempunyai cucu ya rasanya lebih sayang cucu daripada anak. Iya. Ya, karena itu tadi. Karena kita kalau cucu udah bukan tanggung jawab, soalnya tinggal mainin doang. Melihat pertumbuhan cucu yang dulu kita tidak melihat pertumbuhan anak. Iya.
Pertumbuhan tanggung jawabnya bukan di kita, di bapaknya. Kita cuma ngeliatin mainnya doang. Ya itu kan waktu kan nggak bisa. Iya, nggak bisa putar balik ya. Putar balik. Itu motivasi utama tuh, bahwa supaya tetap sehat. Oh ya, sehat kuat ya, sehat kuat bahagia. Om Joki itu latihannya terprogram nggak sih, atau pokoknya? Enggak. Pokoknya setiap hari gua harus sepeda, habis sepeda gua harus ini. Ya program gitu, bukan yang khusus. Enggak, cuman tiap hari harus aja gitu ya. Ya, pokoknya tiap hari sepedaan, dan tujuan pun kadang-kadang lebih sering tidak terjadwal mau kemana, kita ikutin lampu merah aja. Goes, lampu merah hijau terus. Lampu merah kita ke kiri, udah gitu aja. Iya. Makanya tahu-tahu sampai Bogor. Ada gitu tuh. Kita tuh sampai Bogor, tahu sampai Cianjur, tahu sampai Bandung gitu. Om Joki biasanya kalau Medan itu lebih sering nih ya, lebih sering sendiri, berdua bertiga, atau rombongan peleton? Ya. Atau ada waktu-waktunya? Kalau biasanya hari ini gua ini, hari ini gua ini gitu. Enggak. Lebih seneng sih sendiri ya, Cuma kalau kadang-kadang kalau lihat WA grup, oh ini ada long ride nih 70-80 kilo. Average-nya yang kira-kira kita mampu lah ya. Yang kira-kira saya mampu ya ikut. Kalau kira-kira mampu mah gampang. Yang kira-kira orang sanggup nemenin Om Joki, nah itu yang susah. Enggak lah. Jangan dibalik-balik Om. Enggak. Pembicaraan ini suka dibalik-balik ini. Enggak lah, kita ini apalah. Kita cuma goes saja kok. Kita nggak nyari average. Kalau teman-teman banyak itu, sekarang itu kan carinya average. Udah nggak nyari average ya, udah nyari jarak ya. Ya cari. Biasanya memang sepedaan itu Om Joki jaga di heart rate atau di apa sih yang biasanya diukur? Kita heart rate, kita ya, jarak, lebih ke heart rate sih. Lebih ke heart rate. Waktu ya praktis bebas, ya kan. Wah, maksudnya kalau misalnya hari ini sepedaan gitu ya. Kan ada orang yang tadi bilang, gue mau ngejar average 35. Nah, kalau Om Joki itu pikirnya, hari ini gue sepedaan 2 jam. Atau hari ini pokoknya gue sepedaan, heart rate gue gak boleh segini, gitu loh. Enggak. Pokoknya, ya yang penting, kalau saya sih jaga heart rate ya. Kayak nanjak-nanjak itu. Atau pokoknya gue aja udahlah, gitu loh. Praktis gak pernah lebih dari zona 4,5. Oh. Jadi kalau itu yang dijaga ya. Udah ngos-kosan udah mulai berat gitu ya. Garminnya udah tiut. Nah, udah pelanis. Nah, ini kan banyak orang bilang kalau udah tua sebaiknya jangan sepedaan terlalu berat, terlalu jauh, terlalu capek gitu ya. Nanti amit-amit lah ada kejadian gitu ya. Apalagi gue sendirian gitu loh. Nah, itu gimana tuh Om Joki? Menurut Om Joki itu pandangannya? Masing-masing orang tuh mempunyai ini sendiri ya. Ada orang yang memang tulangnya itu tulang ya istilahnya apa ya, tulang lunak. Tulang lunak tuh yang begini-begini. Ya enggak, maksudnya gini. Itu memang teori atau apa yang orang bilang tuh benar. Tapi kan tidak 100%. Ya, nah Om Joki ngukur dirinya Om Joki itu gimana? Ya saya ngukur itu aja, berdasarkan dengan teknologi Garmin itu. Ya, Garmin aja. Kalau dia udah bunyi, tato turunin gitu. Ya. Tapi ya praktis jarang lah. Jarang. Makanya kalau nanjak ya saya bilang kan siput. Gua siput. Om Joki itu paling seneng goes kemana sekarang? Yang paling suka favoritnya deh? Hambalang ya sekarang. Sekarang ke Hambalang itu dari rumah? Ya. Berapa kilo tuh? Bolak-balik kalau pulangnya lewat Bogor itu bisa 120 something lah, 123 gitu. 120 something dari rumah ke Hambalang pulang pergi. Ya. Itu berapa jam kira-kira? Biasanya sampai rumah itu jam 1. Jam 1? Ya. Jam 1 itu kan karena banyak nongkrongnya kan? Ya. Biasanya nyampe Hambalang, gini, biasanya Om Joki start jam berapa? Saya jam 5 kurang udah keluar sih. Oh iya Allah, gue masih molor. Kayak tadi saya lihat Om Joki WA jam 4, jam setengah 4.
Gue baru bangun kencing itu. Terus jam 5 kurang jalan, nyampe Hambalang. Biasanya sarapan dulu di Sego Pecel Ibu. Terus Sarapan. Hambalang ya kira-kira sampai jam 9 lah. 9. 9 terus Itu turun. sekitar berapa? 60 kilo ya? Hambalang 50, kalau dari sini lewat Raya Bogor 55. 55 kilo. 55 kilo. Sampai atas ya. Ya. Sampai atas 55. Itu nanjak kan ya Hambalang ya? Ya. Ya nanjaknya kan cuma 5 kilo. Coba cuma kok. Nah, iya. Emang susah deh kalau lawan sepuh. Suhu sepuh itu susah. Enggak lah. Oke, jadi seminggu bisa berapa kali? Seminggu. Pasti ada kan? Oh ya, ya. Kayaknya nggak pernah nggak lihat, nggak ada tuh di Strava tuh Hambalang. Wajib soalnya. Biasanya seminggu sekali Wajib ketemu sama si ibu itu. Seminggu sekali sih biasanya. Seminggu minimal sekali ya. Ya. Pernah lebih berkali. Oh, pernah. Sering. Enggak. Kayak interogasi gue. Gue udah kayak interogasi kok. Ada siapa di situ Om? Ya. Ntar Om, saya matiin dulu biar nggak kepanjangan. Nah, Ya. ada nggak sih dari sepedaan bertahun-tahun ini yang Om terapin di hidup sehari-hari? Yang apa? Yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya lebih ke ini ya, lebih ke Apa yang mempengaruhi? Jadi gini, Om kan udah sepedaan sekian lama gitu. Ada nggak sih dari kebiasaan sepeda itu yang mempengaruhi ke kesehariannya gitu loh? ya selain tubuh sehat ya. Ya. Tubuh sehat ya. Sabar itu. Semakin Sabar, sabar ya. Semakin sabar kan ya itu tadi. Karena kita menyadari di jalan raya itu kita strata kedua terbawah ya. Apapun yang mesti sabar. Nggak boleh maki-maki. Itu benar-benar ke pakai ya di jalan ya? Di hari-harian ya? Iya. Gitu. Lebih banyak ngalah berarti ya? Ya. Banyak ngalah. Nggak usah berdebat. Ya toh. Lihat. Ini aja. Ikutin. Yang paling melelahkan dari Om Joki sepeda tuh apa sih sebenarnya? Paling apa? Melelahkan. Paling melelahkan ya. Apa yang bikin lebih capek gitu loh? Dengan Atau gini deh pertanyaannya. Yang paling nggak Om Joki sukain kalau lagi sepedaan itu apa? kalau nggak desain lagi bersepeda. Saya nih lagi sepedaan tiba-tiba macet. Tiba-tiba apa gitu. Ada nggak sih yang benar-benar aduh ngerusak banget gitu loh? Atau udah nggak ada, udah kebal? Nggak ada sih. Nggak ada. Perasaan nggak ada. Udah kebal Ya cuma kalau ada acara aja tuh yang kadang-kadang agak mengganggu ya. Mengganggu pikiran gitu ya. Nah, ya istilahnya kan kena COT. Waduh nih. Jadi yang mengganggu itu bukan sepeda deh, tapi acara di luar sepeda, Bo. Jadi tolong ya jangan ngundang-ngundang acara di waktu Om Joki sepedaan. Itu mengganggu kayak gua tadi nih. Lagi sepedaan gue tanyain di mana katanya mau ngobrol. Ya itu ganggu itu. Jadi kalau lagi sepedaan kagak, tapi kalau diganggu lagi sepedaan, nah itu baru tuh. Nah ini kan Om Joki tiap hari sepeda nih, keluyuran lah, bisa pulang jam 12 siang, jam 1 siang gitu. Dari keluarga nggak ada yang komplain kan? Udah bosan kali. Udah bosan ya? Udah bosan peduli ya? Malah kalau pulang jam 9, kok tumben cepet ya? Udah nerima ya? Iya, kok tumben cepet ya? Ya udahlah. Ya. Ya, kita cari makan di pertokoan Pondok Indah. Namanya Pertok. Udah lama banget nih tempat di sini nih. Kita masuk dulu ke Pertok. Wih. Dulu di sini yang terkenal satenya ya. Iya. Ini udah dari tahun berapa udah? Dulu yang terkenal di sini sate. Jadi orang sepeda start pagi. Yuk.
Mau di situ aja. Ini tempat pertama saya ketemu Om Joki secara resmi sama Om Edi. Ya kan? Ingat aja. Di sini nih pertama kali ketemu di meja yang sama. Makan yang sama. Om Joki waktu itu makan gulai kambing atau apa? Oke. Ini kita ada di Pertok ya, Pertok Pondok Indah. Nih sekarang nanya nih, lanjut ya sambil nunggu sate ya. Om Joki kan barusan cedera nih katanya. Barusan apa? Cedera. Oh iya. Nah, itu gimana tuh ceritanya tuh? Apa gara-gara sepedaan? Enggak. Oh, kan Itu cederanya bukan gara-gara sepeda. itu hiking tuh sama Om Bob tuh. Wah, penyebabnya Om Bob Baruna ya? Bukan. Tapi ya itulah sahabat baik. Bisa. Tuhan menunjukkan bahwa dia yang menolong saya juga tuh. Ya, apa gelinding nggak atau gimana ceritanya? Jadi kira-kira 1,5 kilo lah menjelang finish. Ini kan memang curam gitu kan. Memang curam, nggak tahu gimana, kepleset atau gimana, atau mungkin udah capek lah. Iya. Debuk jatuh. Pas turun. Formasinya yang nggak sengaja sih, formasi yang nggak sengaja tuh Bob, saya, terus belakangnya lagi si Agus. Mungkin dia begitu denger duduk gitu, dia langsung berbalik, langsung nahan saya gitu. Wah itu kalau nggak ada dia, nggak tahu tuh nyongsot berapa puluh meter itu. Itu paling cuma 3 meter. Joki ikut trekking ya? Nggak, sebelumnya udah lama udah lama. Agak trauma sih waktu itu, trauma karena ini di jurang, kepleset di jurang. Untung namanya orang Jawa masih ada untungnya lah. Ada pegangan ranting pohon gitu. Nah, sekarang ikut ngerosok lagi. Emang nggak boleh ikut yang aneh-aneh kecuali sepeda. Kayaknya. Iya. Sudah ditakdirkan hanya sepeda. Jangan cabang kan apa? Iya. Jangan memperbanyak cabang. Iya. Hanya ditakdirkan sepeda. Mau 1.000, mau 2.000, mau 5.000 bebas katanya. Kalau lagi sepedaan Om Joki pernah ada kejadian? Enggak sih. Ya yang serius enggak. Tapi yang awal-awal pakai klit ya siapapun ya nggak pernah sampai patah, sampai apa, sepeda rusak, hancur gitu nggak pernah. Jangan sampai lah ya. Jangan sampai. Ya. Makanya kan sudah berpuluh-puluh tahun sepedaan. Aman ya, memang kembali sudah lagi ditakdirkan sepeda. Kembali lagi ya. Saya selalu ini ya, istilahnya ya berdoa sesuai dengan ini saya lah ya. Sebelum berangkat berdoa, dalam perjalanan juga ya selalu mengingat lah bahwa kita ini. Nah, terus proses recovery-nya gimana itu? Ada yang mana nih? Yang ini? Yang ini ya. Ada trik khusus nggak? Karena kan katanya kakinya kena ya. Ya, kaki kena, tapi hari itu kejadiannya kapan? Seminggu lalu. Selasa minggu lalu. Hari ini udah main di speed 40. Menurut dokter sih katanya apa? Ya nggak serius lah. Pokoknya nggak serius. Jadi perlu waktu untuk recovery aja. Nah, kalau sepeda nih sekarang secara sepeda, Om Joki punya berapa ratus sepeda? Nah, ini yang selalu ditanyakan sama teman-teman tuh. Sepedanya banyak, ada berapa Om? Jawaban saya cuma 2. Masa 2 nggak percaya? Iya 2. Apa coba? Road bike sama bukan road bike? Itu tipe, itu jenis. Itu jenis, bukan jumlah. Tapi dipahami pertanyaannya. Itu jenis sepeda yang Om Joki miliki. Jenis sepeda apa? Bukan berapa jumlah, beda pertanyaannya. Mau ngeles itu yang kurang ya. Kalau sama Mahasuhu mana bisa ngeles? Pertanyaannya 10, 20, 30? Jujur sih nggak pernah ngitung sih. Nggak pernah ngitung. Tapi estimasi? Nggak 50 lebih dari lebih 50. Nggak lebih? Nggak lebih dari 50. Oke, dari semua sepeda yang Om Joki punya, apa semua dipakai? Pakai. Kapan pakainya? Gilirin aja. Kayak ini kan sepeda bambu ini. Ya, hati-hati kena hujan ya. Udah lama nggak dipakai kan? Enak kan? Enak. Sepeda favorit apa? Tergantung mau kemana. Belum enggak? Emang kalau profesional itu bukan. Beda. Maksudnya kalau nanjak ya pakai yang ini. Yang apa yang? Hah? Yang apa? Kalau favorit nanjak pakai apa? Itu kalau nanjaknya agak ekstrim, Bos. Saya lebih senang pakai itu apa? Ricci. Kenapa pakai Ricci? Pertama depannya triple.
Oh, oke. Depannya Gearsetnya ya. Belakang ya standar lah. Jadi praktis gitu, nggak pernah dorong lah istilahnya. Malah sombongnya nih kalau sampai ini nggak kuat berhenti nanjak. Siap, Sunda. Terus itu Ricci andalan nanjak pertama karena triple kerennya. Nah kalau yang pedal lain diganti triple kan sama juga dong. Belum pernah nyoba sih. Belum pernah nyoba. Selain Ricci buat nanjak apa andalannya? Kayaknya sempat lihat pakai titanium apa ya? Ada yang sekarang ya saya lebih senang pakai trek yang lama. Tipe apa? Aluminium. ALR, domain. Bukan trek ini apa? Postal. Oh, Amerika punya Postman itu. Itu buat nanjak. Ya karena udah di style ya, udah di ini. Depannya pakai GRX 4630, belakangnya 1134. Jadi waktu ikut Ilvestino ya oke lah. Tapi belum pernah nyoba event gua kan. Belum. Takut berhenti sepedaan ya. Takut beli sepeda baru kayaknya. Terus itu buat nanjak. 3 favoritnya buat nanjak. Yang tadi Ricci, Yang buat speed, trek, satu lagi buat nanjak. Apa lagi? Kan punya sepeda 50 lebih, cuman 2 yang favorit di mana? ada itu Temple. Sampel. Enggak pernah lihat Om Joki pakai. Wah, sering lah. Oke, terus Temple, terus satu lagi trek yang agak baru lah, trek 920. kelebihan masing-masingnya apa? Ya, depannya kecil, belakangnya gede. Kalau yang trek 920 itu kan buat rencana tadinya kan yang mau buat pergi-pergi jarak jauh itu pakai itu karena gravel. Jadi lebih mana gearsetnya ya? Kalau dari bahan, geometri segala macam nggak? Cuma suka beli, ada duit beli, nggak ada duit beli gitu ya? Ya, Nggak ada duit beli gitu loh. Pokoknya ada sepeda beli gitu ya. biasanya pertama kali lihat ada gerengnya nggak di sepeda. Terpancing nggak gitu ya? Ada gereng nggak? Kalau ada gerengnya baru tanya. Kalau murah, Kamu pakai nanya? Nggak langsung beli? enggak. Kalau murah nggak usah. Nah, yang benar. Kalau murah banget baru Nggak. ditawar. Nggak salah. Kalau Om Joki belinya nggak gitu. Ada gerengnya, ada. Murah? Nggak. Murah banget? Nggak ada, makasih. Mahal? Pikir-pikir. Mahal banget beli. Nah, itu 3 sepeda buat nanjak. Kalau buat flat? Mood. Oke. Mood saya itu nggak tahu kenapa lah, tapi mungkin juga karena waktu itu lagi fit banget. Itu yang pernah saya coba tuh average ya. Average dia cuma 40 kilo sih. Average-nya 40. Wah, hebat ya. Ya mungkin karena, tapi beberapa kali saya punya rekod di track di mood ini bagus lah, itunya buat speed bagus. Moods-nya apa? Mood yang limited, yang cuma 50 unit. Dahsyat. 20th anniversary-nya Mood. Terus apa lagi yang buat speed ya? Guru. Apa? Guru. Terus? Guru itu juga. Itu Titan. Titan juga, cuma dia ada campuran itu karbonnya di seat stay. Titannya juga titan tertinggi itu 6/4. 6/4. Terus satu lagi buat speed? Kayaknya gua nggak pernah lihat. Paris. Semua besi lah. Nggak ada yang. Itu disebutin aja udah 10 nih. Ya kan? Pancing-pancing udah 10. Nggak ada sepeda murahnya. Terus sepeda karbon apa aja? Karbon Ibis. Ada lagi Cervelo, tapi yang semuanya lama-lama lah. Cervelo, oke. Specialized gitu? Nggak punya tuh Specialized. Belum beli ya. Untuk karbon. Tadi Titan apa aja Titan? Titan ada Mood, Ricci, Serota, Guru, Rose 7. Kalau besi?
Besi, wah ini dipancing terus. Nanya pengen tahu. Besi ya. Besi ada apa? Bataglin. Enak nggak sih Bataglin? Hah? Enak nggak sih? Enak. Buat touring ya? Ada Bataglin. Terus ada apa itu? Paris tadi itu Paris itu besi. Paris, Lazzaretti, Wah, Gazelle, terus Bianchi. Terus apa lagi ya? kayak Marin gitu enggak ya? Nggak punya Maris. Itu besi. Kalau yang alloy? Besi dari segi apa aja nih maksudnya? Maksudnya road bike atau apa gitu? Iya, apa aja? Itu ada track 930. Track 930 terus sama apa tuh yang ungu itu? Dari semua sepeda. Oke lah, itu tadi ada buat nanjak, ada buat speed. Selain itu punya kategori apa lagi? Folding bike. Folding. Brompton 20. Dahon 10. Nah, Brompton cuma berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Dahon Dahon 3. 3. Terus apa lagi? Rich gitu itu nggak punya. BF. BF ya. BF sekarang juga 1. Dulu hilang 1. Ketahuan hilang. Ketahuan. Maksudnya ketahuan? Punya segitu banyak, ingat itu ada yang hilang. Loh, pas dipakai lagi ke PP, pas mau pulang udah nggak ada. Terus mini velo? AM termasuk mini velo tuh lipat sih. Nggak jelas itu. Ya, anggaplah AM. AM punya berapa? 4? Apa 5? 4 dia 4. 4 kan? Terus itu sepeda bambu? Tuh, Terus apa lagi? Yang masuk mini velo? mini velo Tyrrell. Tyrrell. Ada 2. Kalau Milugo? Milugo? Enggak. Tyrrell ada 2. Kona tadi yang 226 nih. Kona. Dari semua sepeda yang paling berkesan, yang bawa ini sepeda ini nggak ini deh, sepeda paling ini gua lah. Sepeda semuanya berkesan ya. Ya nggak bisa, harus pilih salah satu. Manusia kan tidak bisa adil. Paling favorit. Ya udah, 3 yang paling disukain. Kembali lagi untuk apa? Nggak ada semua. Kalau harus memilih, nggak bisa milih ya. Ya mood lah, mood, Ricci, Guru. Ya kalau tanya alasannya apa? Ya baik sentimental maupun Karena ketiga sepeda itu jarang yang punya. Mood banyak ya, mood banyak. Cuman saya punya kan limited. Ya. Hanya 50 itu dia misalnya. Ricci yang breakaway yang bisa diperhatiin itu. Jadi kalau kita pergi-pergi bisa masuk koper kecil lah. Guru titanium yang paling tinggi. Itu aja ininya. Kalau yang paling sering dipakai? Kayaknya rata ya. Sama ya? Rata kayaknya. Kayak ini bambu ya paling seminggu nanti Pak. Nanti ganti. Terus dari semua sepeda, komponen sepeda, menurut Om Joki yang paling penting itu apa sih? Saya paling senang sebenarnya seram. Karena karakternya kasar. Saya senang. Ceklak. Saya senang. Tapi buat saya, misalnya saya beli sepeda bekas gitu ya, itu bukan pilihan utamanya karena grup set ya. Itu pokoknya lihat ini Mahal beli. Pokoknya kalau nawarin Om Joki jangan bilang, Om ini lagi murah Om. Jangan. Om ini sepeda mahal banget loh Om. Beli langsung. Tapi kalau bilang ini sepeda murah, aduh malu gue makainya gitu loh.
Dia bilang, Bob tuh tahu tuh, Bob tuh tahu tuh. Kalau murah jangan tawar ke gua, murah banget baru tawar. Iya, supaya naik harganya ya. Ya cuma tadi limited ini, limited itu, mana ada sepeda murahnya gitu kan. Nah, Om punya segitu banyak sepeda, make secara rutin, ada kendala nggak sih di badan? Geometri semuanya kan sedikit berbeda gitu kan ya. Apakah ada bike fitting, apakah apa? Back fitting sendiri aja. Cuma kendala nggak ada ya. Kalau ngerasa nggak enak ya, Setel. kita setel sendiri. Biasanya yang paling sering dirubah itu setelannya apa? Paling tinggi sadel sama itu ya. Tinggi sadel sama Handlebar. stem. Itu aja kan. Yang lainnya kan badan adjust lah ya. Kalau untuk ban, wheelset itu ada preference sendiri? Nggak ada. Sama-sama Saya- aja semua? Saya nggak fanatik lah gitu itu, saya nggak fanatik. Nggak harus yang gini nggak. Apa adanya ya. Kembali lagi kan saya nggak ngejar speed. Iya. Asal nggak masalah lah. Misalnya putar oke. Sangat berat-berat banget lah gitu ya. Tapi kalau beda cuma 10 gram, 20 gram kayaknya nggak inilah ya. Nggak itu ya. Nah kalau teknologi apa yang Om Joki pakai dan andalkan? Nggak. Kayak misalnya Garmin itu kan teknologi. Oh, ya Garmin yang ya nggak tahu ya. Mungkin sama 530. Iya. Nggak fanatik lah. Gaptek juga kan. Tapi biasanya yang diandalkan apa dari Garmin itu? Atau bukan Garmin lah, kita ngomong Cyclocom apalah yang diandalkan. Harley. Atlet ya, cuma baca atlet. Atlet kan sama ya paling melihat ini ya parameter aja ya, speed gitu-gitu ya, tanjakan gitu. Jadi bukan karena mereknya kan? Ya karena dari dulu pakai Garmin ya. Jadi nggak mau belajar lagi lah. Kalau karbon sama besi lebih suka yang mana? Nah, dulu pernah punya karbon BMC itu masih. Ingat bener. Dulu masih tiap hari 100. Saya pakai waktu itu, habis itu badan rasanya sakit semua. Karena Nggak tahu. Mungkin karena terlalu stiff kali ya. Nggak tahu ya. ada yang bilang, nah makanya nih ada yang bilang bahwa karbon itu sangat stiff sehingga getaran itu naik ke seluruh badan. Tapi kalau di browsing ada yang bilang bahwa karbon itu menyerap getaran. Tapi kalau dipakai kayaknya karbon itu jauh lebih benturannya lebih keras ke badannya. Ya. Kalau- Enggak, ini masing-masing orang punya pendapat lah ya. Ya makanya ada yang bilang enggak kok karbon itu seharusnya didesain bahwa dia lebih menyerap getaran. Tapi kalau pada prakteknya kalau dipakai orang selalu ngeluhnya karbon itu getarannya terlalu keras gitu. Ya nggak tahu lah. Saya merasa begitu. Saya merasa getarannya keras. Iya. Buat speed ya. Buat speed karena enteng. Karena keras berarti power itu tidak terserap ke dalam molekul-molekul bodinya dia kan. Dan kembali lagi kan saya bukan tipikal yang main speed Iya. gitu loh. Jadi untuk jarak jauh apa segala macam kayaknya. Dan untuk seusia dia 55 tahun ke atas lah teman-teman yang usia segitu yang pakai karbon, pakai itu besi. Dia bilang kalau untuk Jauh. jauh besi lebih enak. Iya. Selalu orang bilangnya besi lebih enak. Gitu. Kalau untuk makan, pola makan. Nolak cuma satu lah. Tantangan, Wah, pantang lapar. pantang nolak. Pantang nolak sama pantang lapar. Pokoknya nggak boleh lapar. Pantang nolak. Apa aja makan. Ada ini yang harus dijaga secara rutin. Misalnya setiap pagi gua harus minum ini, vitamin. Ya kalau jus ya, jus karena sebenarnya lebih ke mempersiapkan untuk istri ya. Karena dulu kan istri pernah kena CA kan. Jadi diimbau untuk mengkonsumsi buah-buahan yang berwarna gelap. Ya, dia kayak buah bit, buah naga gitu ya, gelap-gelap gitu loh. Makanya tuh rutin lah saya bikinnya untuk jaga jangan sampai relapse lagi. Kan udah dinyatakan sembuh. Tapi kalau yang lainnya, kayak misalnya, biasanya pagi itu kalau mau sepeda makan. Oh ini, kalau selama ini ya itu Biokul
Biokul sama pisang 2. Pisang sebelumnya itu. Sama kopi, udah itu aja. Kalau sesudahnya harus isi, oh nggak bisa gua, pokoknya harus makan karbo gitu. Atau enggak, gua nggak makan karbo, nggak ada. Protein, harus makan protein. Nggak ada ya. Protein. Ikutin aja lah ya. Ya normal-normal aja lah, nggak usah yang gimana gitu. Ada cita-cita yang belum tersampaikan selain keluar negeri? Jalan-jalan sepeda keluar negeri? Lagi nggak ada sih. Nggak pengen muterin Indonesia? Ya itu, Indonesia, luar negeri. Tapi kan butuh waktu berbulan-bulan itu. Karena ya santai kan, nggak ada target. Nggak ada, maksudnya nggak ada. Kalau harus sampai di Semarang hari ini, hari apa gitu, nggak ada kan. Kan mau santai dan nggak mau lewat jalan raya sih. Ini lewat kampung-kampung. Makanya beli sepeda itu, trek yang 920 itu. Cita-citanya ya. Ya wes, terima kasih banyak Om Joki. Terima kasih.